Pemirsa, waspadalah berkendara saat arus lalu lintas lengang karena kecelakaan melibatkan 2 minibus terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, pemirsa, akibat kerasnya benturan, salah satu mobil naik ke atas trotoar jalan. Ya, pemirsa, detik-detik setelah adu banteng antara 2 minibus berpenumpang terekam kamera warga. Kecelakaan terjadi di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Sebuah City Car putih menabrak minibus hitam berpenumpang. Akibat kerasnya benturan, City Car alami kerusakan di bagian depan, sementara minibus lainnya naik ke trotoar jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun beberapa penumpang termasuk anak-anak panik di dalam mobil. Kecelakaan bermula saat mobil City Car melaju dari arah utara. Ketika hendak menyeberang, tiba-tiba muncul minibus dari arah barat. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Kedua belah pihak pun sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya, pemirsa, pasca libur Idul Fitri 1445 Hijriah atau H+5 Idul Fitri, suasana jalan-jalan arteri di Jakarta Timur dan tol dalam kota maupun eksit tol Cikampek dan eksit tol Jagorawi yang biasanya jadi titik macet Senin pagi masih tampak ramai lancar, bahkan di beberapa titik terlihat lengang. Iya, dan pemirsa, ini dimungkinkan pemerintah memperbolehkannya ASN bekerja secara WFH selama 2 hari. Arus lalu lintas di beberapa jalan arteri yang biasanya menjadi titik macet di wilayah Jakarta Timur dan tol dalam kota tidak begitu ramai. Seperti di Jalan Ahmad Yani dan DI Panjaitan, baik dari arah Cempaka Putih menuju Cawang juga tidak begitu ramai. Jalan Basuki Rahmat Underpass Pasar Gembrong dari arah Pondok Bambu menuju Kasablanka ramai lancar, namun sebaliknya terlihat lenggang. Jalan Kalimalang mulai dari Pangkalan Jati menuju Cawang ramai lancar didominasi sepeda motor dan masih terlihat sejumlah pemudik sepeda motor yang balik dari kampung halamannya. Namun arah sebaliknya terlihat lenggang. Perempatan traffic light Simpang Susun Cawang tampak terlihat lancar dan eksit tol Halim dari arah Cikampek terpantau ramai lancar dan sebaliknya lengang. Tol Jagorawi kilometer 1 terpantau ramai lancar dari arah Bogor menuju eksit tol Cililitan, namun arah sebaliknya terpantau lengang. Perempatan traffic light PGC Cililitan dari arah Cawang menuju Jalan Raya Bogor terpantau ramai lancar dan tidak ada kemacetan hingga jalan arteri Letjen Sutoyo depan Rumah Sakit UKI Cawang. Sementara itu di jalan arteri MT Haryono menuju Gatot Subroto terlihat ramai lancar dan tidak ada titik kemacetan. Arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jagorawi maupun Cikampek menuju Pancoran terpantau ramai lancar, namun sebaliknya terlihat lengang. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan, yakni sebuah mobil travel dan 2 mobil pemudik terjadi di ruas jalan tol Cikopo Palimanan, Purwakarta, Jawa Barat. Tepatnya di kilometer 79 pagi tadi. Kecelakaan juga mengakibatkan seorang penumpang mobil travel tewas di lokasi dan 2 orang luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil travel alami pecah ban dan tengah berhenti di bahu jalan untuk mengganti ban. Tiba-tiba minibus lain datang dari arah belakang dan tabrakan tidak terhindarkan. Kencangnya tabrakan membuat mobil travel terdorong ke depan dan menabrak mobil lainnya. Sementara penumpang travel yang tengah berdiri ikut tertabrak dan tewas di lokasi. Cairan, kencang, masuk lagi, kencang bau. Kita kencengin nih, tinggal beresin alat dobrak, nggak tahu. Tabrak. Sama mobil apa tabraknya? Avanza. Avanza. Berapa kendaraan Pak yang nabrak? Berapa kendaraan yang nabrak? Yang mendarat, yang nabrak 1, tapi yang korban 2. Ada korban meninggal? Meninggal 2 orang? 2 orang. Kini korban tewas dan luka berat berada di Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta. Imbas kecelakaan, arus lalu lintas di Palimanan Cirebon menuju Jakarta alami kemacetan. Pukul 5 pagi ada kecelakaan beruntun di jalur tol Cipali, jalur Bandung yang mengarah ke arah Jakarta. Kendaraan yang terlibat?
3 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kendaraan pemudik berarti Dan ya? Betul sekali. Untuk korban, untuk kronologi kecelakaan seperti apa Dan? Masih dalam penyelidikan. Untuk korbannya? Korban 1 meninggal dunia, 2. Adapun kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali memantau arus balik di sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan kami, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada Jen Cahyani, dan di Stasiun Pasar Senen ada Ayu Pratiwi, serta di tol dalam kota ada Anggita Mora. Tapi kita ke Jen terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang Jen, silakan dengan laporan Anda Jen. Selamat siang Arlista, Pram, dan juga pemirsa. Untuk suasana atau kondisi siang ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ramai, namun tidak seramai tadi pagi ya. Jadi bisa kami pantau ini jam-jam favorit untuk penerbangan kedatangan para penumpang ini masih ada pada pagi hari dan juga kemungkinan nanti sore dan juga malam hari. Untuk siang ini masih lumayan ramai, tapi tidak seramai tadi pagi ya. Dan berdasarkan data dari pengelola bandara ya, ini dari PT Angkasa Pura II ini masih sama, berdasarkan data yang baru saja dihimpun, ini 106.000 penumpang akan datang dari berbagai daerah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun ini tidak beda jauh dengan keberangkatan ya. Jadi penumpang yang akan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini ada 80.100. Dan untuk pesawat, pergerakan pesawat ini untuk pesawat yang datang ada 578 dan yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada 572. Jadi jumlahnya tidak terlalu terpaut jauh ya. Namun saat ini kami memantau memang banyak sekali pemudik ini yang baru saja datang mungkin dari kampung halamannya yang kembali lagi untuk beraktivitas di Jabodetabek dan turun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta begitu. Dan pemirsa, jika Anda akan atau sedang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara ini tidak perlu khawatir karena berbagai fasilitas juga telah disediakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu Arlista dan Pram. Baik, jika di Bandara Soekarno-Hatta siang ini masih terpantau lengang, bagaimana dengan Stasiun Pasar Senen? Sudah rekan kami, rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu, seperti apa laporan Anda di sana? Ya, Pram, Arlista dan juga pemirsa, meskipun puncak dari arus balik di Stasiun Pasar Senen ini sudah terjadi tepat di tanggal 14 April 2024 atau tepatnya hari kemarin pada Minggu, namun hari ini di Stasiun Pasar Senen masih ramai sekali oleh para calon penumpang kereta api ataupun para penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan memang tercatat untuk hari ini ada sebanyak 46.000 penumpang kereta api yang akan tiba di DKI Jakarta yang melalui beberapa stasiun. Terkhusus untuk Stasiun Pasar Senen nantinya akan ada sebanyak 17.000 yang akan turun melalui Stasiun Pasar Senen. Dan yang uniknya adalah meskipun saat ini sedang ada dalam masa puncak dari arus balik, rupanya masih banyak sekali pemudik yang baru saja melakukan mudik. Seperti hari ini sudah tercatat ada lebih dari 31.000 pemudik yang akan meninggalkan DKI Jakarta menggunakan kereta api. Dan dari kawasan Stasiun Pasar Senen nantinya akan ada sebanyak lebih dari 14.000 penumpang kereta api yang akan keluar dari DKI Jakarta. Untuk itu sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pihak ataupun PT Kereta Api Indonesia untuk menyediakan beberapa posko, di antaranya posko keamanan, posko kesehatan, dan juga posko terpadu. Dan memang diprediksi untuk periode masa arus balik dari tanggal 13 hingga tanggal 21 April 2024 ini akan ada sebanyak 414.000 penumpang kereta api yang akan tiba di DKI Jakarta yang tersebar menjadi beberapa waktu. Dan untuk arus balik sendiri nantinya diprediksi akan hingga esok, yaitu di tanggal 16 April 2024. Dan dihimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan mudik ataupun yang sedang di perjalanan dan akan nantinya turun di Stasiun Pasar Senen, harap untuk tidak parkir karena untuk wilayah parkir di Stasiun Pasar Senen ini sudah penuh sehingga hanya bisa drop saja. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak laporannya Ayu Pratiwi. Ternyata di Stasiun Pasar Senen masih banyak juga yang baru berangkat mudik. Lantas untuk di tol Cawang ataupun tol dalam kota sudah ada rekan kami Anggita. Anggita, apakah sudah banyak kendaraan dari luar kota yang masuk ke Jakarta? Dapat kami sampaikan
terakhir cuti bersama lebaran ini, para pemudik sudah memulai kembali ke Jakarta. Namun untuk saat ini situasi di tol dalam kota Jakarta ini terpantau ramai lancar. Yang dimana memang dalam pantauan kami untuk jalur tol Cikampek menuju ke tol dalam kota maupun sebaliknya ini terpantau lenggang meskipun hari ini merupakan puncak dari arus balik. Kendaraan yang melintasi jalur tol ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 yang melakukan aktivitas seperti biasanya. Sementara itu. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Anggita dari tol dalam kota, Ayu Pratiwi dari Stasiun Pasar Seni Jakarta, dan ada Jen Cahyani dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu hamil yang terjebak kemacetan di lokasi wisata Palabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat saat hendak melahirkan di jalan. Beruntung petugas kepolisian sigap mengevakuasi ibu tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Dengan sigap, aparat kepolisian dari Polres Sukabumi mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di Jalan Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat dievakuasi, ibu hamil asal desa Cibodas ini sudah hendak melahirkan dengan kondisi pembukaan 2. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit bersama suaminya, arus lalu lintas macet dan akhirnya meminta bantuan petugas kepolisian. Bersama petugas kesehatan, ibu hamil langsung dievakuasi menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu. Pas di depan pos pam Citepus langsung kami evakuasi, kami alihkan ke ambulan yang sudah standby di pos pam Citepus. Diketahui saat musim lebaran, sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Sukabumi dipadati pengunjung. Kepadatan pengunjung ini pun membuat kemacetan panjang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak warga kena pungutan liar juru parkir saat berkunjung di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya satu orang saja pemirsa, tetapi lebih dari 3 personil juru parkir dan menitip alas kaki pun dikenakan tarif Rp5.000 untuk plastiknya, bukan seikhlasnya. Viral di media sosial, seorang warga mengeluh karena banyak pungutan liar di Masjid Al-Jabar saat berkunjung di musim libur lebaran saat ini. Saat akan masuk masjid diberikan tiket, lalu belum dibayar, namun ditagih saat memarkirkan mobil di halaman masjid. Juru parkir meminta uang Rp10.000 dan langsung diberikan. Setelah itu masuk ke dalam masjid untuk sholat. Namun pemilik akun petani rumah menitipkan sandalnya di tempat penitipan sandal yang biasanya hanya bayar seikhlasnya saja. Sayangnya lagi-lagi oknum penjaga sandal di penitipan menerapkan harga plastik yang wajib dibeli sebesar Rp5.000. Setelah salat selesai, pemilik akun petani rumah kembali ke mobil bersama keluarganya. Dan lagi-lagi saat mengeluarkan mobil kembali dimintai uang dari juru parkir yang berbeda dan menggunakan rompi yang syah. Saat meminta uang pungli lagi, artinya total uang parkir yang sudah dikeluarkan Rp20.000 hanya untuk parkir di area dalam masjid. Dan tidak berhenti di area dalam masjid, korban dipalak juru parkir. Pada saat keluar masjid kembali dipaksa untuk membayar karena keluar area masjid, yaitu Rp5.000. Total keseluruhan untuk beraktivitas salat di Masjid Al-Jabar, korban mengeluarkan uang tidak resmi sebesar Rp30.000. Mendapatkan laporan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan teguran keras kepada pengelola parkir Masjid Raya Al-Jabar. Selain itu, pihak DKM meminta tidak ada lagi pungutan liar di kawasan Masjid Raya Al-Jabar. Pasang beberapa himbauan ya, gitu, yang informatif terkait sebaiknya pengunjung ini di parkiran khususnya ini harus membayar di area mana, gitu. Karena kan random ya, banyak orang, banyak pengunjung. Kalau petugas ini sudah dilakukan pembinaan. Pemprov Jawa Barat juga menegaskan pemerintah terbuka menerima segala aduan masyarakat, termasuk soal keresahan maraknya pungli di kawasan Masjid Raya Al-Jabar.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan calon penumpang kapal tujuan Bali dan Nusa Tenggara Barat Senin pagi memadati pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi pelabuhan Ketapang, Banyuwangi Senin pagi terpantau ramai lancar. Penumpang kapal feri tujuan pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali yang menggunakan sepeda motor atau mobil memenuhi area parkir pelabuhan. Para penumpang mayoritas merupakan pekerja yang akan kembali ke sejumlah kota di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Data manifest pelabuhan mencatat sebanyak 54.000 lebih penumpang telah diseberangkan dan tiba di pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Pihak pelabuhan sudah menyiapkan 56 kapal feri dan 8 dermaga di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi guna mengantisipasi jika terjadi penumpukan dan antrian kendaraan. Arus balik kendaraan juga bersamaan dengan arus balik wisatawan yang berlibur di Bali. Tercatat sebanyak 30.000 penumpang dari Bali telah tiba di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Arus mudik pada Senin pagi di Pelabuhan Bakauheni terpantau ramai lancar. Ya, pemirsa, kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terpantau lancar. Di tol gate kendaraan roda 2 maupun roda 4 belum terlihat antrian yang berarti. Namun berdasarkan pantauan, pemudik kendaraan roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai berdatangan. Diperkirakan antrian roda 2 akan membludak kembali pada siang hingga malam nanti. Berdasarkan data SDP Cabang Bakauheni, sebanyak 27.066 unit roda 2 telah kembali ke Pulau Jawa sejak H+1 Lebaran. Namun saat ini masih ada 50.507 unit kendaraan roda 2 yang masih di Sumatera dan diprediksi akan menyeberang dalam beberapa hari ini. Petugas juga mengimbau kepada para pemudik roda 4 untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas selama perjalanan. Ya, pemirsa, untuk melihat informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat yang kini berada di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan juga rekan Galuh Pandu di rest area kilometer 62B Karawang, Jawa Barat dan rekan Muhammad Zulhilmi di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita sapa rekan kami ada Salam Rahmat di Pelabuhan Bakauheni. Selamat siang rekan Salam, bagaimanakah pantauan arus balik dari sana ke arah Pulau Jawa saat ini? Ya, baik, selamat siang Pram, Arista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini terpantau sudah mulai normal arus lalu lintasnya oleh kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten di momen arus balik Lebaran 2024 ini. Tentu berbeda situasinya Pram, Arista dan juga pemirsa kalau kita bandingkan pada hari kemarin, terutama pada malam hari tadi yang memang ini merupakan puncak dari puncak arus balik Lebaran 2024 di mana peningkatan jumlah volume kendaraan pada hari kemarin ini bahkan mencapai pada puncaknya yakni hingga mencapai 39.000 kendaraan ini kembali ke Pulau Jawa. Sementara untuk jumlah penumpang sendiri pada hari kemarin ini tercatat ada sebanyak kurang lebih 159.000 penumpang mengarah ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2024 ini. Karena dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya mayoritas kendaraan maupun juga dari penumpang ini melakukan perjalanan arus baliknya di waktu gelap atau juga di malam hari untuk menghindari panas terik matahari dan juga antrian kendaraan yang cukup panjang kalau kita bandingkan selama beberapa hari belakangan ini. Dan dari pihak ASDP maupun juga dari pihak-pihak terkait lainnya ini juga menghimbau kepada para pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh-jauh hari maksimal di H-1 agar nantinya tidak terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas akibat adanya penumpang atau juga pemudik yang belum memiliki tiket sehingga ini nantinya akan menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di belakangnya. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya boleh terlihat adanya kepadatan atau juga antrian kendaraan yang cukup panjang di mana untuk skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delay system ini nantinya akan diberlakukan di sepanjang jalan tol di rest area jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar dan juga di jalur arteri di jalan lintas timur dan di jalan lintas tengah. Pram, Arlista.
Baik, terima kasih banyak Salam dan selanjutnya kita akan ke rekan Galuh Pandu di kilometer 62B. Galuh, untuk siang hari ini bagaimana kondisi di sana terkini? Arlista, Pram, dan pemirsa, situasi arus lalu lintas di kilometer 62B terpantau ramai lancar, namun terjadi kepadatan menuju pintu masuk rest area 62B sebagai rest area pertama setelah keluar dari gerbang tol Cikampek. Apabila kami melihat tidak terlalu banyak kepadatan atau tidak terlalu banyak volume arus lalu lintas yang melintas di gerbang tol Cikampek pada siang ini, berbeda dengan pagi hari tadi sekitar pukul 4 hingga 5 pagi, ada kepadatan yang terjadi sepanjang kilometer 72 hingga kilometer 62 arah rest area karena memang banyak orang yang beristirahat di rest area ini. Dan sudah diberlakukan buka tutup rest area karena terjadinya kepadatan atau okupansi yang melebihi batas sehingga cukup terjadi antrian menuju ke rest area 62 di kilometer Cikampek ini. Dan sementara itu untuk arus lalu lintas sudah diberlakukan kontraflow dari kilometer 72 hingga kilometer 36, yang artinya di tempat saya melaporkan ada kontraflow 3 lajur dan terlihat di lajur normal yaitu Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, namun terjadi cukup kepadatan beberapa kali di lajur kontraflow sehingga kami menyarankan bagi Anda untuk bisa menggunakan jalur normal untuk kembali ke wilayah Jakarta. Sementara itu apabila melihat data di wilayah gerbang tol Kali Kangkung ada sejumlah waktu-waktu tertentu yang digunakan pemudik untuk melakukan perjalanan dari sekitar pukul 2 hingga 5 sore. Artinya akan terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 9 hingga 12 malam dengan jumlah volume arus lalu lintas yaitu 3.000 hingga 5.000 kendaraan melintas tiap jamnya, sehingga kami menyarankan bagi Anda untuk melakukan perjalanan di luar waktu tersebut, yaitu yang dimulai pada pukul 2 pagi karena terjadi tren penurunan volume arus lalu lintas di waktu-waktu tersebut. Dan kami juga mengingatkan Anda untuk bisa maksimalkan waktu selama 30 menit di rest area. Pastikan bahwa saldo e-tol Anda cukup karena ini menjadi salah satu penyebab penundaan yang cukup signifikan di gerbang tol yang menyebabkan kepadatan dan antrean yang cukup panjang menuju ke gerbang tol. Juga kami ingatkan untuk terus memastikan kondisi kesehatan Anda dan memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima dan selamat melakukan perjalanan balik. Arlista dan Pram. Dari Karawang, Jawa Barat, kita bergeser pemirsa ke Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Lingkar Gentong. Ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di sana. Ya Hilmi, seperti apakah, masih adakah antrian kendaraan yang signifikan saat ini di hari terakhir libur Lebaran? Ya, Pram, Arlista dan juga pemirsa, seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, situasi arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat bisa dikatakan padat merayap, Pram dan juga Arlista, karena untuk saat ini memang terjadi ketersendatan di mana baik dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung ataupun sekitarnya ini kedua arahnya sama-sama mengalami padat merayap, dan kami memantau memang untuk saat ini sudah didominasi oleh kendaraan yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung. Ini terlihat dari nomor polisi mereka dari masing-masing kendaraan yakni B dan juga D ini sudah mulai mengarah ke Jakarta dan juga Bandung dari arah Jawa Tengah. Dan memang untuk siang hari ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor, diikuti juga oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Dan jika kami memantau memang kepadatan yang terjadi di simpang Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini disebabkan oleh beberapa faktor, Pram, Arlista dan juga pemirsa, diantaranya yakni meningkatnya volume kendaraan di sekitar Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung, di mana diperkirakan pada hari ini akan terus meningkat mengingat hari ini merupakan hari terakhir cuti bersama nasional, yang mana jika kita melihat data dari Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya per hari Minggu kemarin saja sudah sebanyak 85.000 lebih kendaraan yang melintasi kawasan Lingkar Gentong ini, dan diperkirakan akan terus meningkat pada hari ini. Demikian Pram dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Hilmi dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sebelum sudah ada rekan kami Galuh Pandu di rest area kilometer 62B dan juga ada Salam Rahmat di Pelabuhan Bakauheni. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, di hari terakhir libur Lebaran, kondisi lalu lintas di dalam tol dalam kota mulai ramai kendaraan. Dan hingga siang ini pemirsa, kondisi jalur tol Lingkar dalam Jakarta mulai ramai kendaraan. Hal ini dipengaruhi karena hari ini merupakan hari terakhir cuti bersama.
Sejumlah pemudik mulai kembali berdatangan ke ibu kota, di mana kondisi arus lalu lintas tol dalam kota Jakarta diprediksi akan kembali padat pada esok hari bersama dengan kembali beraktivitasnya para pekerja di kota Jakarta. Sementara itu pemirsa, pergerakan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini terpantau ramai lancar kendaraan yang akan melakukan arus balik. Arus lalu lintas di tol Kali Kangkung terpantau mulai ramai lancar kendaraan yang akan melakukan arus balik. Pemudik lebih sering melakukan perjalanan pada pagi dan malam hari guna menghindari kepadatan. Sebanyak 8 gardu tol dibuka untuk memecah antrean kendaraan, terdiri dari 4 gardu tol utama dan 4 gardu tol satelit tambahan. Sejumlah petugas juga selalu siaga berjaga di setiap gardu untuk mengarahkan kendaraan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gardu tol tertentu. Terhitung sejak minggu kemarin sudah ada lebih dari 70.000 kendaraan yang melintas dengan jumlah kendaraan yang melintas di bawah 2.000 kendaraan per jamnya. Sementara itu puncak arus mudik di tol Kali Kangkung diprediksi akan terjadi pada hari ini, yaitu hari Senin 15 April 2024 yang bertepatan pada hari terakhir cuti bersama. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini. Ada rekan kami Ismalia Meidasari di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, dan ada Hadisti Arifah di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kita ke Ismalia terlebih dahulu. Ya Ismalia, apakah Anda melihat pantauan Anda pada siang hari ini sudah ada antrian kendaraan yang signifikan di tempat Anda melaporkan siang hari ini? Ya, selamat siang, Pram, Arlista dan juga pemirsa. Kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung memang sudah dipadati oleh kendaraan pada siang hari ini. Namun untuk kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini masih terpantau ramai lancar. Tidak terjadi antrian yang mengular yang begitu panjang di gerbang tol Kali Kangkung. Memang beberapa sesekali waktu memang terjadi antrian yang panjang, namun untuk antrian panjang ini tidak berlangsung dengan lama. Dan tidak terjadinya antrian panjang karena memang di gerbang tol Kali Kangkung ini disediakan 8 gardu tol yang terdiri dari 4 gardu tol utama dan juga 4 gardu tol satelit, serta juga di sini ada petugas yang mengarahkan kendaraan kepada gardu tol yang available atau gardu tol yang siap melayani kendaraan, sehingga tidak terjadi antrian panjang atau penumpukan kendaraan di gerbang gardu tol. Dan juga Pram, Arsa dan juga pemirsa, sebagai informasi, semakin siangnya hari di gerbang tol Kali Kangkung ini volume kendaraan semakin meningkat karena berdasarkan data untuk pada siang hari ini per data tanggal 10 jam 10 ini sudah ada 3.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, dan untuk jumlah total gerbang tol kendaraan yang melaju di gerbang tol Kali Kangkung sejak pukul 6 pagi ini sudah ada 10.000 kendaraan yang melaju dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan juga sekali lagi dihimbau kepada para pengemudi untuk tetap berhati-hati pada masa arus balik. Arista dan juga Pram. Kendaraan sudah melintasi gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Saat kita bergeser ke Subang, Jawa Barat, rekan kami Hadisti Arifah di tol Cipali. Seperti apa laporannya di sana? Ya, Pram, Arlista, selamat siang. Volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini, tepatnya dari arah timur menuju ke arah Jakarta, memang dari pantauan kami sudah mengalami peningkatan. Namun untuk kondisi lalu lintas pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Di mana jika kami bandingkan pada malam hari tadi, sempat terjadi kepadatan bahkan kemacetan yang mengular sepanjang 20 km hingga ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan pada hari ini, pada siang ini tepatnya masih terpantau skema rekayasa lalu lintas one way ini masih diterapkan karena memang mengingat masih tingginya lalu lintas di masa arus balik di masa angkut Lebaran 2024 ini. Kalau data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga untuk hari ini saja terdata sebanyak lebih dari 22.000 kendaraan yang melaju dari arah timur melewati
tol Trans Jawa ini dan keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, kemudian pada hari ini juga yang menjadi sorotan kami adalah terkait kepadatan yang terjadi di rest area KM 101, di mana tadi kami melihat ataupun memantau sudah mulai terjadi antrean di pintu masuk rest area, di mana untuk rest area sendiri ini sudah mulai penuh dan terjadi penumpukan kendaraan. Untuk rest area 101 memang menyediakan kapasitas parkir sebanyak 1.100 kendaraan, namun hingga saat ini tampaknya sudah mulai penuh, sehingga dari pihak rest area maupun itu petugas terus berusaha untuk mengurai kepadatan dan terus memberikan himbauan kepada pengunjung agar dapat memaksimalkan waktu istirahat tidak lebih dari 30 menit. Dan dampak tadi dari kepadatan rest area ini, tadi kami melihat banyaknya kendaraan yang mayoritas adalah kendaraan pribadi memilih untuk berhenti dan beristirahat di bahu jalan. Tentu hal ini sangat disayangkan karena memang ini menjadi larangan dari pihak kepolisian dan juga jasa marga, karena tentu ini berbahaya bagi pengendara, penumpang dan pengendara lainnya begitu. Dan tadi kami juga melihat sudah ada petugas dari kepolisian yang memang difungsikan untuk berpatroli, untuk memantau kemudian juga mengatur lalu lintas dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang ruas tol Cipali ini. Adapun dari pihak kepolisian dan jasa marga juga selalu memberi himbauan kepada masyarakat agar dapat mengatur jadwal perjalanan mengarah ke arah Jakarta, di mana kalau diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini, sehingga dihimbau kepada masyarakat yang masih memiliki kelonggaran waktu untuk dapat menggeser jadwal kepulangan ke arah Jakarta dan disarankan untuk melakukan perjalanan pada periode 17 hingga 19 April nanti, karena pada periode tersebut juga akan diberlakukan potongan tarif tol sebesar 20%, berlaku untuk semua jenis golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Kalikangkung dan keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Arnista, Pram. Melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat, rekan Hadisi Arifah, dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Ismail Mediasari langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, hari terakhir Lebaran, wisatawan mulai meninggalkan kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Namun masih banyak wisatawan yang bertahan untuk menghabiskan hari terakhir di Lembang. Ribuan kendaraan wisatawan mulai meninggalkan kawasan wisata Lembang untuk kembali ke wilayah Jabodetabek pada Senin pagi. Kendaraan wisatawan lokal maupun luar kota sudah padat di Jalan Raya Tangkuban Perahu dari Lembang mengarah Subang dan dari Ciater Subang hingga ke Jalan Raya Lembang, tepatnya di Simpang Betrips. Lembang menjadi destinasi wisata bagi warga dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur Lebaran. Arus balik dari kawasan wisata ini diprediksi akan terus terjadi hingga Senin malam. Saya minta dari Mang Botol. Sebagian besar wisata sih, karena memang sepanjang Lembang dan Subang itu semua areanya wisata. Pun memang ada yang sebagian yang melalui Subang atau Lembang itu hanya orang-orang yang sudah tahu bahwa itu lewat Subang, lewat langsung ke Cipali. Ini masih di Bandung Barat didominasi untuk akses keluar masuk mudik dan balik itu masih menggunakan Tapi di mengarah ke Cikole terjadi kepadatan juga karena persimpangan aja. Ya, kalau kepadatan ke Cikole itu memang akses keluar masuk ke tempat wisata. Jadi semuanya tempat wisata keluar masuk, parkir dan sebagainya. Ya kami senang saja semakin banyak yang datang, ekonomi meningkat kan gitu ya. Namun demikian kami berkomitmen juga dengan jajaran kepolisian dan TNI, Polri dan stakeholder terkait, kita berikan layanan ke masyarakat agar meskipun macet, meskipun padat, tapi terkelola dengan baik, minimal gitu ya. Jadi banyaknya kendaraan yang melintas ruas tol Semarang-Solo Minggu sore membuat kemacetan panjang hingga 10 km. Iya, namun kemacetan di puncak arus balik Lebaran jadi tontonan bagi warga sekitar yang mengisi waktu luang di sore hari. Ya, pemirsa, menonton pertunjukan hiburan mungkin sudah biasa, namun pernahkah Anda menonton kemacetan kendaraan? Nah, itulah yang dilakukan sejumlah warga di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sore kemarin. Bersantai di pinggir tol dengan kontur tanah yang lebih tinggi dari jalan tol, sejumlah warga asik menyaksikan kemacetan kendaraan pada puncak arus mudik Lebaran. Kemacetan kendaraan mengular cukup panjang hingga 10 km di ruas tol Semarang-Solo kilometer 462. Tidak hanya dinikmati dengan mata telanjang, banyak juga warga yang mengabadikan momen kemacetan tersebut untuk diunggah ke media sosial. Sesekali warga melambaikan tangan yang dibalas lambaian tangan oleh para pemudik.
Ada juga sopir bus yang membunyikan klakson telolet seraya senang disaksikan oleh warga. Sejumlah warga mengaku senang karena bisa mengisi waktu luang sore hari sambil menyaksikan kemacetan panjang pemudik. Pemirsa, untuk kembali memantau sejumlah titik arus balik pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Agung Karsena di gerbang tol Paster Bandung, rekan kami Toh Iskandar dari jalur Pantura Cirebon Jawa Barat, dan rekan Gali Wisma di gerbang tol Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Dan terlebih dahulu kita sapa Agung Karsena di wilayah tol Paster. Ya, selamat siang rekan Agung, seperti apakah kepadatan di sana? Apakah sudah terjadi pada siang hari ini? Selamat siang, Pram dan juga Lista. Kami informasikan tepat di tempat saya berada saat ini, yaitu di gerbang tol Paster 1. Seperti bisa kita saksikan bersama bahwa kondisi arus lalu lintas yang masuk ke gerbang tol Paster arah ke Cileunyi, kemudian juga Padalarang hingga Jakarta, hingga hampir pukul 12 siang hari ini terpantau masih lancar, tidak terjadi kepadatan arus kendaraan yang berarti di gerbang tol Paster 1, tempat saat ini saya berada. Dan bisa kami informasikan pula berdasarkan data yang kami himpun dari petugas PT Jasa Marga cabang gerbang tol Paster 1 Kota Bandung yang menyampaikan data terkait dengan pergerakan arus kendaraan masuk dan keluar melalui gerbang tol Paster, di mana memang gerbang tol Paster ini merupakan salah satu akses masuk dan keluar masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik maupun sebelumnya arus mudik ke ataupun dari wilayah Bandung, karena memang lokasi gerbang tol Paster ini berdekatan dengan sejumlah tempat wisata, khususnya untuk akses menuju ke Kabupaten Bandung Barat ke beberapa tempat wisata di daerah Lembang. Dan seperti data yang kami himpun bahwa jumlah kendaraan masuk ke gerbang tol Paster atau dengan kata lain keluar dari Bandung arah ke Padalarang hingga Jakarta dari pukul 12 malam tadi hingga sekira pukul 10.30 siang ini tercatat ada sebanyak 9.046 unit kendaraan. Pihak Jasa Marga membuka 7 gardu tol untuk melayani transaksi pengendara masuk ke gerbang tol Paster arah Jakarta. Sementara jumlah kendaraan keluar lewat gerbang tol Paster atau dengan kata lain masuk Bandung pada periode yang sama tercatat sebanyak 9.063 unit kendaraan. Pihak Jasa Marga membuka 11 gardu tol untuk melayani transaksi pengendara keluar dari gerbang tol Paster masuk ke area Bandung. Sehingga jika di total jumlah kendaraan keluar dan masuk melalui gerbang tol Paster pada Minggu, tepatnya 12 malam tadi, hingga pukul 10.30 siang ini tercatat sebanyak 18.109 unit kendaraan. Dan dari data yang kami terima pula bahwa petugas Jasa Marga gerbang tol Paster 1 mengatakan puncak arus mudik di gerbang tol Paster sudah terlewati, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan, kembali kepada Anda Pram dan Lista. Baik Agung, terima kasih banyak atas laporannya. Kurang lebih sudah ada 18.000 kendaraan yang melewati tol Paster. Kemudian untuk di jalur Pantura sudah ada rekan Toh Iskandar. Toh Iskandar, saya melihat di belakang Anda sudah mulai tampak volume kendaraan roda 2 yang mendominasi jalan Pantura. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Arlita dan Pram juga pemirsa, saat ini saya berada di salah satu titik persimpangan Palimanan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, di mana pada puncak memasuki gelombang kedua ini suasana arus lalu lintas kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke sejumlah Jabodetabek ini seperti di persimpangan Palimanan ini merupakan titik pemecahan arus dari arah mau ke Bandung maupun ke Jakarta. Dan di mana pada ribuan kendaraan sepeda motor ini terus membludak dari sejak pukul jam 8 pagi tadi. Dan ini merupakan juga puncak kedua arus mudik. Dan seperti terlihat di layar kaca, petugas dari Polresta Cirebon terus menarik kendaraan sepeda motor yang berjibaku untuk menarik kendaraan agar tidak terjebak antrian kendaraan di titik simpul persimpangan arus tersebut. Dan banyak kendaraan didominasi kendaraan sepeda motor.
Dan tidak hanya itu juga para pemudik sepeda motor harus mewaspadai jalur-jalur titik-titik pertemuan arus karena mengingat di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri terdapat 6 persimpangan arus. Dan ini merupakan juga simbol titik kemacetan di mana tadi juga sempat mengular hingga 4 km lebih. Dan bahkan data dari Dishub Kabupaten Cirebon sendiri terdapat pada pukul jam 7 pagi hingga jam 9 pagi tadi ribuan kendaraan sepeda motor itu mencapai 9.000. Oke, baik, dari jalur Pantura Cirebon Jawa Barat kita juga memantau pemirsa arus balik di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, tepat di gerbang tol Bawen. Ada Gali Wisma di sana. Seperti apa dengan laporannya? Iya, pemirsa, arus balik di sekitar Jawa Tengah, tepatnya di saat ini saya berada di gerbang tol Bawen, terbilang cukup landai. Puncak arus balik di gerbang tol Bawen ini setelah terjadi kemarin pada Sabtu dan Minggu lalu. Untuk saat ini, di siang hari ini, gerbang tol Bawen terbilang cukup landai. Tampak dari layar kaca pemirsa, laju kendaraan pribadi ini terbilang ramai lancar di gerbang tol Bawen saat ini. Namun, di searah gerbang tol Bawen ini akan bertemu gerbang tol Banyumane. Nah, di gerbang tol Banyumane ini saat ini telah diterapkan sistem one way hingga di daerah Cikampek sejak siang hari ini. Mengingat di gerbang tol Banyumane ini memang sangat ramai, mempertemukan para pemudik yang akan kembali ke Jakarta dari daerah Jawa Tengah maupun dari daerah Jawa Timur, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Gali, dan sebelumnya sudah ada rekan Toy Iskandar dan juga Agung melaporkan dari lokasi masing-masing. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Usaha plus 5 Lebaran Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan dipadati ribuan pemudik yang datang dan juga akan berangkat. Arus balik pemudik menggunakan angkutan laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar meningkat. Kepadatan terjadi di terminal embarkasi ketika kapal Pelni KM Bukit Siguntang sandar pada jam 6 Senin pagi. Sementara sebanyak 830 pemudik diberangkatkan menggunakan kapal Pelni kilometer Bukit Siguntang dengan rute tujuan Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya kapal Pelni juga menurunkan sebanyak 1.076 pemudik dari Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami Nana Jamal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Nana. Bagaimana untuk kondisi terkini di pelabuhan sana, Nana? Ya, selamat siang Alista, Pram, dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, dan di area kedatangan saat ini atau di area embarkasi Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar ini terlihat cukup sepi karena memang sudah ada 2 kapal yang kemudian selain menurunkan dan juga mengangkut penumpang yang ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar ini. Ada 2 kapal Alsa yang berangkat sejak pukul 1 pagi atau 1 dini hari tadi yang berangkat. Di antara ialah ada KM Umsini yang menurunkan 774 penumpang dan juga mengangkut sebanyak 942 penumpang. Sementara ada 995 penumpang yang akan mengikuti perjalanan lanjutan, sehingga ada 1.937 penumpang yang berangkat pada dini hari tadi ini menuju Balikpapan. Dan kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi juga ada KM Siguntang yang menurunkan 1.076 penumpang, kemudian mengangkut 830 penumpang dari Kota Makassar dengan tujuan lanjutan, dan ada 989 penumpang lanjutan, sehingga ada 1.819 penumpang yang kemudian diberangkatkan menuju tujuan berikutnya. Baik, terima kasih banyak Nana Jamal melaporkan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru akan melakukan perjalanan balik mudik via Pantura, kami memiliki referensi tempat istirahat sekaligus kuliner yang menarik dan menggoyang lidah di kawasan Purwakarta. Dan berikut informasinya pemirsa.
Pemirsa, ke Purwakarta rasanya nggak afdol kalau nggak makan sate Marangi. Nah, dari banyaknya pedagang sate Marangi, ada satu restoran yang selalu ramai pengunjung, yakni Sate Marangi Haji Yeti. Bagi Anda yang melewati jalur Purwakarta, tentunya pernah melihat warung sate yang ramai pembeli. Ya, Sate Marangi Haji Yeti. Warung sate ini berlokasi di Cibungur, tepatnya di ruas Jalan Utama Purwakarta Cikampek, Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta. Katanya sih sate ini terkenal dengan cita rasanya yang enak dan tekstur dagingnya yang empuk. Saya penasaran, langsung saja saya temui pemiliknya, siapa lagi kalau bukan Hajah Yeti. Pemirsa, saya udah nggak sabar mau langsung coba ini sate Marangi racikan langsung dari Bu Haji Yetinya. Oh iya. Boleh Bu Haji? Ini nih. Oke. Kebetulan lagi sate ayam dulu ya. Oke, nggak apa-apa aku. Di sini ada 3 macam sate, ada sate kambing, sate sapi, dan sate ayam. Kebetulan ini lagi sate ayam. Oke. Ayo, silakan. Aku coba ya Bu Haji. Ya, Pemirsa, ini jumbo banget nih porsinya. Aku cobain. Tanpa lemak, asli daging. Bu Haji, ini enak banget Bu Haji. Yang paling enak ini ya. Ayam ya yang paling. Bukan, disuapin Bu Haji ini. Aduh. Nah itu yang paling enak tuh, disuapinnya itu. Sambal dengan potongan tomat dan irisan cabai rawit menjadi ciri khas sate ini. Ditambah segarnya es kelapa muda melengkapi nikmatnya kuliner Anda. Rasanya alami, empuk. Terus kemudian dulu, mengingat dulu kan masih di bawah pohon jati gitu ya. Jadi mengenang tahun yang dulu, jadi apa ya, kesannya kekeluargaannya terasa banget. Ya, warung sate ini sudah ada sejak 30 tahun silam. Selain sate, terdapat menu lain yang bisa dinikmati para pengunjung. Pemirsa, nggak heran sate Marangi Haji Yeti ini menjadi buruan wisatawan yang bahkan sengaja mampir untuk mencicipinya. Rasanya yang enak, dagingnya yang empuk, dan keunikan yang ada pada sambelnya menjadi pilihan yang tepat untuk Anda coba saat ke Purwakarta. Dari Purwakarta, Distia Rifa dan juru kamera Wildan Aulia, sampai jumpa. Pemirsa, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai konflik antara Iran dan Israel bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Ya, dan hal ini bergantung jika Israel masih memicu konflik dengan serangan-serangan lainnya. Pasca serangan balasan dari Iran terhadap Israel, atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus, Syria, ini bisa memunculkan perang dunia ketiga. Ini semua akan bergantung pada sikap Israel. Karena Israel mengatakan bahwa Israel akan melakukan balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran dalam waktu yang tepat. Permasalahannya adalah apakah memang ini akan direalisasikan oleh Israel? Karena kalau memang benar direalisasikan, maka bukannya tidak mungkin Iran akan melakukan serangan yang lebih besar sebagaimana dijanjikan terhadap Israel. Karena saat ini Iran mengatakan bahwa operasi serangan terhadap Israel sudah akan diakhiri. Nah, kalau Israel masih melakukan penyerangan, maka Iran akan melakukan serangan yang lebih besar, dan tentu Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dalam membela atau melindungi Israel. Oleh karena itu, kalau nanti Amerika Serikat akan ikut dalam peperangan ini, bukannya tidak mungkin ada negara-negara yang akan berada di belakang Iran, khususnya mungkin Rusia ataupun Korea Utara.